Di awal film, kita akan melihat seorang cowok yang baru aja bangun tidur. Kita sebut saja si cowok ini dengan nama Geno. Saat si Geno mau masuk ke kamar mandi, dia malah nabrak ke gunung aktif kembar milik Mbak Tato. Jelas aja si Mbak Tato ini ngomel-ngomel, apalagi waktu itu dia cuma pakai cancut. Wadaw, pagi-pagi udah dapat asupan aja nih si Geno. Dan saat Geno mau masuk ke kamar mandi, tiba-tiba aja seorang cewek bernama Lisa langsung narik bajunya dan main robos aja. Alhasil mau nggak mau si Geno harus nungguin temen kosnya yang nggak tahu diri itu. Scene lalu berpindah ke sebuah kamar di mana di sana ada sepasang kekasih yang kayaknya sih baru aja selesai bercocok tanam. Si cowok kita panggil saja namanya Koko, sedangkan si cewek kita sebut saja namanya Yeni. Saat hari sudah siang, terlihat Geno yang lagi asik minum jamu temulawak bareng Lisa. Si Lisa ini sebenarnya udah minum banyak, tapi masih aja ngerasa haus. Ternyata dia lagi haus asupan rudal. Dengan manja dan suara yang mendayu-dayu, Lisa nggodain Geno sampai akhirnya cowok itu pun luluh. Dan tanpa lama-lama lagi, keduanya pun langsung bercocok tanam. Masih siang udah enak-enak aja nih dua bocah. Esoknya, terlihat Koko yang lagi asik ngobrol dengan Londo alias Bule yang dikenalnya dari Ome TV. Ternyata si Bule yang bernama John ini bakal tinggal bareng Koko dan yang lain di kos-kosan itu. Gak lama kemudian, anak-anak kos yang gak ada kerjaan itu pun pada ngumpul buat kenalan sama si John. Setelah ngobrol ngalur ngidul, Yeni ngajakin John buat lihat kamar barunya. Sepeninggal keduanya, si Geno tiba-tiba marah-marah gak jelas. Ya gimana, si Geno ini kayaknya takut kalah saing sih. Saat siang hari, cewek-cewek di kos itu terlihat lagi asyik gosipin Mas Bule yang ganteng itu. Terus mereka taruhan buat deketin si John. Dan si Mbak Tato ini langsung berdiri buat tancap gas ke kamar si John. Sementara itu di kamarnya si John ternyata lagi asik olahraga. Tapi bukan olahraga 5 jari kayak kalian ya. Dan saat si Mbak Tato masuk ke kamarnya, si John pun langsung menghentikan aktivitasnya. Si Mbak Tato dengan pedenya langsung ngajakin si John buat minum-minum di burjonan yang gak jauh dari sana. Singkat cerita, keduanya pun sampai di burjonan yang dituju. Di sana, mereka ngobrolin banyak hal. Dan karena itu, keduanya pun jadi makin dekat kayak doi kalian sama selingkuhannya. Canda ya. Setelah ngobrol lama, John langsung kepincut sama si Mbak Tato. Apalagi Mbak Tato ini punya body yang seksi sekali dan bikin batang auto tegang. Ini batang saya juga tegang anjrit. Dan karena Mbak Tato mulai melayangkan kode-kode minta dibobol, John pun langsung mengajaknya bercocok tanam. Akhirnya terjadilah pergenjutan duniawi antara rudal Eropa dan serabi lempit Korea. Anjir si Bule ini gak perlu jadi sugar daddy udah bisa dapet Mbak Tato. Iri aku anjir, kan pengen gitu. Esoknya, si John ngajakin anak-anak kos buat sarapan pakai menu yang biasa dia makan di negaranya, yang gak lain adalah sandwich. Sementara itu, si Geno yang dari awal gak suka sama si John itu pun tanpa basa-basi langsung pergi dari sana. Setelahnya, para betina ini ngumpul lagi buat ngosipin si John. Dan kali ini mereka sepakat kalau sekarang giliran si Yeni buat deketin John. Anjir si Bule menang banyak. Siapa yang cita-citanya oplas jadi bule? Komen di bawah ya. Tapi sebenarnya pertanyaannya cuma satu. Lu mampu gak bos? Scene pun berpindah ke sebuah burjonan di mana si Geno lagi ngobrol bareng Lisa. Geno yang udah kangen sama serabi lempitnya Mbak Lisa pun langsung ngajakin cewek di depannya itu buat bercocok tanam bareng. Tapi karena sekarang Lisa lagi kasmaran sama si Bule, Lisa langsung menolak permintaan itu dan ngeloyor pergi dari sana. Di lain sisi, Koko yang lagi berdiri di jalan gak sengaja lihat pacarnya alias Yeni lagi gandengan mesra sama si John. Koko yang masih sabar pun langsung dadah-dadah. Tapi yang disapa malah sombong. Yeni sama si John langsung main lewat gitu aja. Yah, dikacangin. Dan ternyata si Yeni sama John lagi jalan menuju ke sebuah hotel. Di sana, John langsung ngajarin Yeni cara bercocok tanam ala bule. Emang bule cocok tanam sama orang Korea, orang Asia tuh beda apa gimana sih? Sementara itu, Koko yang sakit hati terlihat lagi curhat sama si Geno di borjonan. Oke, fokus lagi ke ceritanya.
Di situ Koko bilang kalau ia mulai nggak suka sama kehadiran John yang bikin cewek-cewek pada klepek-klepek. Dan si Jeno pun ngerasain hal yang sama. Dia juga udah enek banget karena semua cewek di kos-kosan sudah diembat sama si John. Di sisi lain, terlihat Lisa yang lagi asik nge-stalking sosial media mantannya. Gak lama kemudian, John datang sambil bawa kamera. Lisa yang dasarnya emang jago nahlukin cowok pun langsung gunain kesempatan itu buat minta si John motoin dia. Mereka pun pergi ke sebuah pantai dan foto-foto di sana. Di perjalanan pulang, Lisa ternyata masih belum puas. Lagi-lagi dengan manja, cewek itu minta John buat mampir ke sebuah motel. Dan tentunya kalian tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya. Ya, terjadilah sebuah perkejutan duniawi antara rudal Eropa dan serabi lempit Mbak Lisa. Singkat cerita, malam pun tiba. John diajak minum-minum oleh Jeno dan Koko. Di sana, Jeno dan Koko bilang kalau John harus pergi dari kos-kosan itu. John sih cuma bisa nurut dan langsung ngucapin makasih karena selama ini dua cowok di hadapannya itu udah baik banget sama dia. Anjir, kocak nih bule, mana ada orang baik ngusir gitu aja. Setelah John pergi dari sana, ketiga cewek itu pun kelihatan murung. Tapi ya udahlah ya, life must go on. Masih banyak bule di luar sana. Di akhir film pun, si Koko langsung nempelin informasi kalau di kosnya masih ada kamar kosong. Kira-kira rudal mana lagi ya yang bakal jadi penghuni kos laknat itu? Dan film pun tamat.